Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ramadhani. Saya dari kelas MJ 220 dengan mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 250201011316. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang saya ambil setelah UTS, yaitu materi 9 dengan judul angka indeks. Yang pertama yaitu angka indeks. Angka indeks itu ada indeks tertimbang dan juga macam-macam indeks. Indeks tertimbang merupakan angka indeks yang mencerminkan pentingnya suatu angka, penimbang atau bobot terhadap angka-angka lainnya. Bobot angka penimbang tersebut ditentukan berdasarkan pentingnya barang atau komoditi tersebut secara subjektif. Indeks tertimbang dihitung dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut, yaitu dengan indeks harga agregatif tertimbang, dan kedua indeks produk agregatif tertimbang, ketiga variasi dari indeks tertimbang. Indeks harga dan produksi agregatif tertimbang, rumus yang digunakan yaitu dengan satu, rumus Lesch-Payers. Ya, kedua untuk rumus Paasche, ketiga rumus Dробis, yang keempat rumus Fisher. Indeks harga agregatif tertimbang bisa menggunakan rumus dua cara, yaitu satu dengan indeks Lesch-Payers. Indeks ini menggunakan kuantitas periode dasar sebagai pembobot. Rumus ini indeks Lesch-Payers yaitu LH sama dengan sigma ataupun jumlah perkalian antara harga pada tahun yang sedang dicari indeksnya, atau PN dikalikan dengan Q0 dibagi dengan sigma perkalian P0 dikali Q0 dikalikan dengan 100. Kedua, indeks Paasche bisa menggunakan kuantitas tahun ke N sebagai faktor penimbang. Berikut rumus dari indeks Paasche, yaitu PH sama dengan sigma ataupun jumlah dari perkalian harga tahun yang sedang berjalan PN dikalikan dengan kuantitas tahun ke N QN ataupun PN tahun ke PN atau QN dibagi sigma ataupun jumlah dari P0 dikalikan dengan QN dikalikan dengan 100. Jadi, perbedaannya di metode Lesch-Payers penimbangnya itu kuantitas tahun dasar, sementara kalau di Paasche itu penimbangnya itu di kuantitas tahun. Angka indeksnya yaitu QN. Sementara indeks Fisher dan indeks Dробis ini adalah variasi dari indeks tertimbang. Jadi metode ini bisa disebut juga jarak perhitungan angka dari kedua indeks Lesch-Payers dan indeks Paasche. Indeks Fisher adalah pengakaran dari kedua indeks Lesch-Payers dan indeks Paasche. Berikut rumusnya. Indeks Fisher yaitu FH. FH sama dengan akar dari LH dikalikan dengan PH. Lesch-Payers dikalikan dengan Paasche. Jadi indeks Fisher ini adalah pengajaran dari kedua indeks Lesch-Payers dan Paasche. Jadi setelah Anda melakukan indeks Lesch-Payers dan indeks Paasche, lalu kita akarkan, lalu ini adalah metode indeks Fisher. Sementara untuk metode Dробis ini adalah digunakan apabila indeks berbeda jauh indeksnya. Ini merupakan rata-rata dari indeks Lesch-Payers dan juga dari indeks Paasche. Jadi kalau misalkan indeks Lesch-Payers ini hasilnya jauh dengan berbeda dengan Paasche, maka bisa menggunakan dengan indeks Dробis, yaitu adalah rata-rata dari indeks Lesch-Payers dan juga dari indeks Paasche. Jadi indeks Lesch-Payers ini ditambah indeks Paasche dibagi dengan 2. Contoh soal pada tabel berikut yaitu ada panci set, presto, grill pen, dan juga tumbler. Tentukan dari indeks harga tertimbang menggunakan rumus Lesch-Payers, Paasche, Fisher, dan Dробis ataupun dari tahun 2026 dengan tahun dasarnya 2021. Harga 2021 panci set itu 450, untuk presto 350, dan grill pen 300, tumbler 200. Harga 2026-nya 650, untuk presto dia 450, dan grill pen untuk 350. Ini sudah ada dalam tabel. Di sini saya akan menentukan harga indeks tertimbang menggunakan dengan rumus Lesch-Payers, Paasche, Dробis, dan juga Fisher, di mana tahun 2021 sampai tahun 2026
dengan tahun dasarnya 2021. Yang pertama yaitu dengan rumus last payer. Menggunakan rumus last payer yaitu LH sama dengan sigma ataupun penjumlahan dari pada PN dikalikan dengan Q0 dibagi dengan sigma ataupun penjumlahan daripada PO dikalikan dengan Q0 dikalikan dengan 100. Metode last payer, oke, di sini rumus last payer menggunakan tahun berjalan PN-nya yaitu di PN-nya yaitu panci set 650 dikalikan dengan Q0-nya yaitu di kuantitas 2021 yaitu dikali dengan 300. Hasilnya yaitu 195 dengan selanjutnya 450 dikali dengan 500 yaitu hasilnya 225.000. Dan selanjutnya 350 dikalikan dengan 200 dengan hasilnya 70.000. Tumbler PN-nya yaitu 220 dikalikan 2 dengan 250 hasilnya yaitu dengan 55.000. Oke, kalau untuk P0 dan Q0 yaitu berarti harga dari 2021 dikalikan 450 dikalikan dengan 500. 450 dikalikan dengan 300. Hasilnya yaitu 135 dan juga 350 dikalikan dengan 500 hasilnya 175.000. Grill pen 300 dikalikan dengan 200 ya sama dengan 60.000. Tumbler 200 dikalikan dengan 250 sama dengan 50.000. Hasilnya untuk PO Q0 itu hasilnya 420.000 dengan PN Q0 yaitu 545.000. Jadi untuk last payers-nya adalah 545.000 dibagi dengan 420.000 dikalikan dengan 100% hasilnya 129,76%. Ini untuk rumus last payer. Hasilnya yaitu 129,76%. Yang kedua yaitu dengan rumus pasce. Rumus pasce yaitu rumusnya dengan PH sama dengan sigma perkalian penjumlahan perkalian dari PN dikali dengan QN dibagi dengan sigma perkalian P0 dikalikan dengan QN dikalikan dengan 100. Untuk PN dikalikan QN-nya itu hasilnya 325, yaitu dari harga 2026 650 dikalikan dengan QN-nya yaitu kuantitas 2026 dikalikan dengan 500. Hasilnya 325.000. Selanjutnya juga sama, jadi 270, 87.500 dan juga 44.000 dengan hasil total 726.500. Untuk P0 QN yaitu P0-nya di harga 2021, untuk PO-nya panci setnya 450 dikalikan dengan QN yaitu 500. 450 dikalikan dengan 500 hasilnya 225. 350 dikalikan dengan 350 dikalikan dengan QN-nya yaitu 600 sama dengan 210 dan juga selanjutnya 300 dikalikan 250 sama dengan 75.000 dan juga tumbler dari 200 dikalikan dengan QN-nya yaitu 200 sama dengan 40.000 dengan hasilnya 550.000. Oke, jadi untuk hasilnya rumus pasca yaitu 2021 sampai 2026 yaitu 726.500 dibagi dengan 550.000 dikalikan dengan 100 sama dengan 132,09%. Jadi untuk hasil dari rumus pascanya yaitu 132,09%. Indeks Wieser menggunakan rumus FH sama dengan dari akar pada indeks last payers dikalikan dengan indeks pasce. Maka kita tinggal hitung akarnya, hasilnya yaitu 130,91%. Ya, untuk rumus Drobis juga sama. Rumus Drobis yaitu dengan DH sama dengan 1/2 setengah dikalikan dengan last payer dengan ditambah pasce. Indeks pasce, yaitu hasilnya 130,93%. Macam-macam indeks harga.
indeks implisit, yaitu indeks harga implisit berguna untuk menentukan tingkat inflasi dari waktu ke waktu. Caranya dengan membandingkan GNP nominal pada tahun tertentu dengan GNP real. Ya, yang kedua untuk indeks harga produsen atau IHP disebut juga dengan indeks harga pedagang besar adalah suatu perbandingan antara harga barang atau jasa yang dibeli produsen pada waktu tertentu. Ya, untuk yang ketiga, indeks harga konsumen atau IHK, penggambaran perubahan harga suatu barang atau jasa yang dibeli oleh para konsumen. Indeks harga konsumen menampilkan data tentang harga barang atau jasa yang dikumpulkan dari berbagai daerah atau kota. Ya, untuk keempat, indeks harga saham. Indeks harga yang mengukur perubahan harga saham di pasar modal. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.